Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali bertemu dengan saya Pendeta Jonathan F. Lukulalan pada hari Kamis 6 Oktober tahun 2022. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk pembacaan dan pemberitaan firman Allah. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami sangat membutuhkan firman-Mu. Itulah sebabnya Tuhan mengurapi hamba-Mu yang akan membacakan firman-Mu dan menyampaikan firman-Mu. Bagi para pendengar, Tuhan Yesus juga mengurapi dengan kuasa Roh Kudus. Dan Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat melaksanakan kebenaran firman Allah yang akan kami dengar bersama ini. Berfirmanlah karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita baca firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal yang ke-12 ayat yang ke-14 sampai ayat 15 yang berkata begini. Pada suatu hari Yesus mengajar di bait Allah, katanya, bagaimana ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Mesias adalah Daud, anak Daud? Daud sendiri berkata dengan ilham Roh Kudus, Tuhan telah bersabda kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku, sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Jadi Daud sendiri menyebut dia tuannya. Bagaimana mungkin ia sekaligus anaknya? Orang yang besar jumlahnya mendengarkan Yesus dengan penuh hikmat. Demikianlah firman Allah yang berbagai kita membaca, mendengar, dan melakukan firman Allah. Tema kita pada hari ini adalah mati syahid karena beriman kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Santo Bonifacius, seorang uskup yang berkorban dan mati syahid karena beriman pada Tuhan Yesus. Kisah hidupnya adalah kisah keberhasilan dan pengorbanan dia, mencatat keberhasilan yang gemilang dalam misinya di Jerman dengan mempertobatkan para penyembahan berhala. Namun hidupnya berakhir tragis ketika kelompok barbar membunuh Bonifacius. Justru saat ia mempersiapkan orang-orang untuk baptisan, dia mempersiapkan orang-orang untuk pembinaan iman. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, orang-orang ini baru saja bertobat karena mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus yang disampaikan oleh Santo Bonifacius. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, karya misioner yang gilang gemilang dari Santo Bonifacius tidak terlepas dari kekuatan spiritual yang mengalir dari imannya akan Kristus sebagai Mesias yang bukan saja dalam arti keturunan Daud, tetapi melampaui di atas segala-galanya, yakni Mesias sang Putra Allah, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, tentang siapakah Mesias, itulah yang Yesus ajarkan dalam Injil hari ini. Pengajaran tentang Mesias ini dikaitkan dengan sikap para ahli Taurat yang mengatakan bahwa Mesias adalah anak Daud. Benarkah Mesias itu anak Daud atau jauh melampaui anak Daud? Menjawab pertanyaan itu, Yesus pun mengutip kalimat yang diucapkan Daud sendiri di atas ilham Roh Kudus yang mengatakan, Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, Daud membuat sebuah pengakuan tegas dengan menyebut Mesias yang dari keturunannya sebagai Tuhan
dan Juru Selamat dunia ini. Artinya bahwa keturunannya itu bukan hanya sekedar keturunan manusiawi dari Daud. Kalau hanya dimengerti sebagai keturunan manusiawi dari Daud dalam aspek manusiawi, maka bisa dipastikan bahwa Santo Bonifacius tidak akan melakukan pekerjaan yang mendatangkan risiko bagi nyawanya. Tetapi ternyata Mesias dipahami sebagai firman yang menjadi manusia. Dialah Mesias yang diurapi, pembawa keselamatan. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Iman kita akan Yesus, Mesias yang menyelamatkan, mendapatkan tantangan serius justru pada saat kita menderita, ketika mengalami sakit. Bukan tak mungkin banyak orang yang beriman yang berpaling pada orang-orang pintar atau dukun untuk mengatasi persoalan-persoalan itu, walaupun harus mengorbankan harta yang banyak. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, realitas seperti ini menunjukkan bahwa masih banyak orang yang tidak mengimani Yesus sebagai Mesias yang hadir dan diutus untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, masih banyak orang yang tidak memegang ajaran Yesus sebagai jalan keselamatan. Kini saatnya bagi kita untuk memperbaharui iman kita, untuk sungguh-sungguh mengimani Kristus sebagai Mesias yang datang dari Allah, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi bagi kita yang belum bertobat. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Kristus, di dalam diri Yesus Allah hadir. Dialah firman Allah, dialah Immanuel yang menyelamatkan kita. Marilah kita seperti Santo Bonifacius yang rela berkorban, yang rela mati sampai dia dibunuh, karena dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Mari kita di tengah-tengah kesusahan dunia ini, kita tetap beriman kepada Kristus, walaupun nanti kita akan dibunuh barangkali, atau kita akan disiksa, tapi Kristus dan bala malaikat surga akan menyertai kita. Terpujilah Kristus kekal selama-lamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih firman. Ajar kami Tuhan supaya kami seperti Santo Bonifacius yang rela mati karena dia beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Ampuni dosa kami Tuhan, kalau kami kadang-kadang jatuh bangun dalam iman kami pada Kristus. Tapi hari ini kami akan tetap beriman sampai kedatangan Kristus kedua kali. Dalam kasih dan pengampunan Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terpujilah Kristus, sampai kita berjumpa di kesempatan yang lain.